Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena atas pengertiannya kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke, untuk mengawali kegiatan kita hari ini saya minta satu orang berdoa. Ya, Jessica. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada dan pagi ini kami siap untuk mengikuti pelajaran. Bapa kami yang di surga, dimuliakanmu, kerajaan-Mu, sediakan biar bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampuni dosa kami, seperti Tuhan yang salah kami, dan jangan kami berdoa. Oke, silakan dulu. Ana Maria Gracia Tano. Hadir, Pak. Anastasia Jessica Jerita. Hadir, Pak. Benedictus Bedilon. Hadir, Pak. Juliano Danilo Kaho. Hadir, Pak. Julio Ricardo Edo. Hadir, Pak. Christina Feisa. Hadir, Pak. Marianus Sanjaya. Hadir, Pak. Perseverania Juanita Kabun. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir. Oke, sebelum kita lanjut, saya minta kita semua untuk berdiri. Baik, mari kita awali kegiatan kita. Yang pertama dengan dia ya. Yang satu orang pimpin depan kelas. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ya, lanjut lagi. Satu kali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Oke, silakan duduk ya. Terima kasih keras ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, yang pertama saya ingin bertanya. Perhatikan di depan slide PowerPoint. Saya ingin bertanya, cukup menjawab pernah atau tidak ya? Oke. Pertanyaannya, pernahkah kalian mendengar orang tua atau guru kalian mengucapkan kata memainkan? Kemudian kata kerjakanlah tugasmu atau kalimat ambilkan buku itu. Pernah? Pernah. Sekali lagi, pernah? Pernah. Oke. Dalam keseharian kita sebenarnya kita sudah menggunakan kata atau kalimat yang berhubungan. Baik, materi pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan pengenalan awalan me dan akhiran lahkan. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana apa itu kata ibu Hano. Apa itu awalan me atau akhiran lahkan. Oke, sebelum kita lanjut, saya minta kita berdiri lagi untuk menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Oke, di tempat saja, di tempat. Buka lebar. Oke. Satu orang pimpin, Jessica. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebiayaan global, gotong royong mandiri.
Oke. Materi yang kita pelajari hari ini tadi berkaitan dengan pengenalan, imbuhan, awalan me, akhiran la, dan ka. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, oke. Kalian mampu menentukan kata dasar dari kata yang berimbuhan, awalan me, akhiran la, dan ka dengan tepat. Sekali lagi, dengan pembelajaran hari ini, kalian mampu menentukan kata dasar dari kata yang berimbuhan, awalan me, akhiran la, dan ka. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua. Dengan pembelajaran ini, kalian mampu menyusun kalimat yang berimbuhan awalan me, akhiran la, dan ka. Baik. Nanti dalam pembelajaran ini kita akan buat kalimat yang berkaitan dengan kata yang berimbuhan. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan imbuhan me, awalan me, akhiran la, dan ka. Oke. Yang perlu kalian pahami di sini, nanti yang di awal-awal kita harus menentukan dulu. Sebenarnya yang bagaimana itu kata yang berimbuhan. Harus tahu yang berimbuhan bagaimana. Itu baru masuk kita buat dengan kalimat yang menggunakan imbuhan awalan me, akhiran la, dan ka. Oke. Kemudian saat menyusun nanti, saya minta kalian buat kalimat sendiri-sendiri ya. Sepemahaman kalian setelah saya menjelaskan nanti, itu yang kalian menjelaskan, oh ini yang dimaksud dengan kalimat imbuhan awalan me, ini contohnya. Kemudian akhiran la dan ka, ini contohnya. Nah, itu baru kamu sampaikan ke teman-teman setelah nanti saya akan arahkan itu. Kemudian nanti juga di pembelajaran ini saya akan menampilkan slide berkaitan dengan sebuah bacaan. Dalam bacaan itu nanti kalian melihat, mencari tahu apa saja yang ada dalam bacaan itu. Sambil menyimak isi bacaan, dalam bacaan itu juga ada mengandung kata yang berimbuhan. Nanti sambil mengamati itu kalian melihat apa saja yang ada dalam kalimat ini atau dalam bacaan tersebut. Mengerti? Mengerti. Mengerti? Mengerti. Oke. Baik, kita hari ini kan banyak buat tujuan pembelajaran. Saya minta tolong kita simak dengan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan imbuhan nanti akan dijelaskan. Ya. Kemudian saya juga akan menjelaskan kembali nanti bagaimana berkaitan dengan imbuhan dengan akhiran la dan ka. Oke. Selanjutnya saya minta kalian mengamati slide yang ada di depan kalian ya. Yang saya sudah paparkan di depan kelas, tolong kalian lihat baik-baik. Oke, di sini judulnya ekspresi diri melalui hobi. Ya. Nah, saya minta kalian mencermati teks tersebut. Nanti ada yang saya tanyakan. Silakan. Baca baik-baik. Sambungannya di sebelah ya. Bisa baca? Jelas? Jelas. Oke, lanjut.
Perhatikan baik-baik dari kata, kemudian yang paragraf, yang isinya, perhatikan ya, sampai dengan yang terakhir. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, sudah? Sudah. Baik. Sudah baca jelas ya? Untuk berkaitan dengan baca di dalam. Sudah? Sudah. Baik. Saya ada pertanyaan. Dari bacaan di dalam atau teks depan, apakah kalian menemukan kata yang beribuhan? Ada. Ada? Ada. Oke, ada? Ada. Oke, saya akan tanya satu persatu ya, atau saya tunjuk. Langsung ke depan dan tunjuk kata ini ya. Siap? Oke, yang pertama, Siren, kata apa yang beribuhan pada bacaan di dalam? Menggambarkan. Menggambar. Oke, menggambar ini kata dasarnya apa? Gambar. Kata dasarnya? Gambar. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Siren dulu. Oke, yang berikut. Siapa? Gracia. Mencoba. Oke, kata Gracia mencoba. Siapa tahu kata dasar mencoba itu apa? Coba. Coba. Arti mencoba itu sudah menggunakan ibuhan, kata ibuhan. Oke, sekarang lanjut lagi. Saya minta dari laki-laki dulu. Saya minta Julio maju. Oke, Julio punya meminta. Kata dasar dari meminta itu apa? Minta. Oke, mungkin ada dari teman-teman lain yang punya jawaban tersendiri. Mungkin ada menemukan sesuatu yang lain di depan. Siapa? Angkat tangan. Oke, Jesse, maju. Apa kau punya? Lihat. Membuat. Membuat. Oke, kata dasar membuat itu apa? Buat. Oke, itu Jesse punya tadi. Baru sudah ada mengandung kata yang Beribuhan. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Yang belum tadi, Febri. Mainan. Febri punya mainan. Kata dasar mainan itu apa? Main. Main. Maksudnya menggunakan ibuhan ya. Oke, baik. Untuk menambah atau supaya kalian lebih paham, saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu ibuhan awalan me, akhiran lah dan kan. Oke. Baik. Sekarang perhatikan di depan slide akan saya menampilkan mengenal ibuhan awalan me, akhiran lah dan kan. Baik, kita bahas satu persatu supaya kalian lebih paham. Jangan sampai yang bertanya apa itu awalan me, apa itu awalan me, apa itu akhiran lah, apa itu akhiran kan. Kemudian bingung lagi penggunaannya bagaimana, maknanya bagaimana. Oleh sebab itu, mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama
Imbuhan mo. Imbuhan mo adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Sekali lagi, imbuhan mo adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Oke, lihat sekali lagi harus sambil mengingat. Imbuhan mo itu apa? Imbuhan mo itu adalah awalan yang membentuk kata menjadi kata kerja. Oke, baik. Imbuhan mo ini mempunyai 3 makna dalam keseharian kita yang sering kita gunakan. Yang pertama, melakukan sesuatu pekerjaan. Itu makna yang pertama. Kita sering menggunakan awalan mo itu pada saat melakukan suatu pekerjaan. Nah, kemudian yang berikut, membentuk atau menjadikan sesuatu. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu dengan alat. Ingat baik, ada 3 makna imbuhan mo. Yang pertama, melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, Membentuk atau menjadikan sesuatu. yang ketiga, Mengerjakan sesuatu dengan alat. oke. Baik. Selanjutnya kita lihat bagaimana contoh kalimat yang menggunakan melakukan suatu pekerjaan. Perhatikan depan. Yang pertama tadi maknanya tadi melakukan suatu pekerjaan. Baik, contoh di sini membaca. Bedri membaca buku cerita malam. Bedri membaca buku cerita setiap malam. Itu kalimatnya. Kata dasarnya tadi apa? Menggunakan imbuhan mo menjadi membaca. Oke, contohnya tadi Bedri membaca buku setiap malam. Itu sudah masuk dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena membaca itu adalah suatu pekerjaan. Oke, yang kedua, contoh kedua, melukis. Kata dasarnya apa? Melukis. Baik, setelah menambahkan imbuhan me, makanya menjadi melukis. Oke, contoh kalimatnya. Jessie melukis bunga saat ada waktu luang. Berarti dia sedang mengerjakan sesuatu. Dia sedang mengerjakan sesuatu, contohnya melukis. Jessie lagi melukis. Oke, yang berikut. Ada di sini juga contohnya menggambar. Kata dasar menggambar itu apa? Gambar. Ditambah dengan imbuhan awalan mo, maka jadinya menggambar. Oke, yang berikut juga ada tulis menjadikan sesuatu. Itu dari yang kedua toh? Membentuk atau menjadikan sesuatu. Oke, contohnya yang pertama adalah membentuk. Kata dasar membentuknya apa? Betul. Oke, mari kita buat dalam kalimat. Ya, air di kulkas membentuk menjadi es batu. Ini tadi yang kedua bentuk membentuk atau menjadikan sesuatu. Ketika air simpan dalam kulkas, maka dia akan menjadi batu. Baik, membeku tadi itu kata dasarnya batu. Ditambah imbuhan mo menjadi membeku. Oke, contoh dari membentuk atau menjadikan sesuatu tadi. Yang kedua, mendidik. Kata dasar mendidik itu apa? Dididik. Oke, contohnya air di panci mendidih ketika dimasak di atas api kompor. Ten ya berarti mendidih, masak air. Lihat. Kemudian ada juga contohnya mengecil. Kata dasar mengecil itu apa? Kecil. Menggunakan imbuhan maka jadinya mengecil. Oke, yang ketiga, makna yang ketiga tadi mengerjakan sesuatu dengan alat. Mengerjakan sesuatu dengan alat. Oke, yang pertama di sini alat yang digunakan adalah menggunting. Kata dasarnya gunting. Kata
dasarnya gunting. Mari kita buat dalam kalimat atau contoh kalimatnya. Si Ren membimbing kertas untuk membuat kerajinan tangan. Di sini sama tanya. Alat yang digunakan di situ apa? Gunting. Tahu gunting? Tahu. Kegunaannya apa? Untuk menggunting sesuatu. Menggunting sesuatu. Itu makanya mengerjakan sesuatu dengan Alat. paham? Paham. Oke, yang berikut. Ada juga contoh di sini mencampur. Kata dasar dari mencampurnya apa? Campur. Campur. Oke, buat dalam sebuah kalimat. Damir mencampur tanah menggunakan pacu. Berarti dia mengerjakan sesuatu menggunakan alat. Alat. Nah, dia menggunakan apa di situ tadi? Campur. Dia menggunakan campur. Kemudian ada juga tulis ini contohnya blender, memblender. Kata dasarnya apa? Blender. Blender. Tahu blender? Tahu. Jika menggunakan imbuhan mem, maka akan menjadi Blender. Oke. Untuk imbuhan mem dan contohnya, serta makna. Sudah paham? Sudah. Baik. Kalau begitu kita lanjut, Ya, sekarang yang berikut imbuhan lah. Akhiran lah. Oke, perhatikan depan. Imbuhan lah adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Sekali lagi, akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Baik, kata kerja yang terbentuk menekan kata dasarnya dan menyatakan perintah. Itu yang membedakan. Dia menyatakan sebuah perintah. Oke, sekarang saya sudah buat satu contoh. Lihat depan. Contohnya misal kata buatlah. Pernah dengar itu? Sering dengar. Buatlah itu, buatlah itu. Pernah dong? Yang berikut ada tulis gambarlah, makanlah, minumlah. Sekarang saya mau tanya, kata dasar dari buatlah itu apa? Buat. Imbuhannya tadi lah, atau akhiran lah. Jadi nggak buatlah. Kalau sudah diperintah buatlah, berarti kalimat perintah. Atau kami juga sering buat disuruh di sekolah, buatlah tugasmu. Lakukanlah tugasmu. Kemudian di sini ada lagi juga gambarlah. Kata dasarnya ditambahlah makanya gambarlah. Berarti perintah. Gambarlah itu pada bentuk tulismu. Bisakah? Kemudian minumlah atau makanlah. Sekarang kita lihat di contoh. Contoh yang pertama, buatlah. Buatlah sesuatu yang bisa bikin Yuna tertawa. Berjerah, lakukan sesuatu harus membuat Yuna tertawa. Kata dasarnya tadi? Buat. Oke. Yang berikut. Contoh yang berikut. Tolong gambarlah boneka ibuku saya. Dia meminta tolong untuk menggambar ibu. Oke. Yang berikut. Makanlah sampai merasa kenyang. Makanlah sampai merasa kenyang. Minumlah air di dalam cangkir itu. Kata perintah. Oke. Untuk imbuhan akhiran lah. Paham? Paham? Oke, kita lanjut. Sekarang imbuhan kan atau akhiran kan. Kata yang diakhiri dengan kan. Oke. Perhatikan di depan. Imbuhan kan adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Mengerti? Sekali lagi. Imbuhan kan adalah akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Baik. Kata kerja yang terbentuk menyatakan makna perintah. Yang disebut makna perintah.
harus paham tadi ya. Untuk imbuhan kan atau akhiran kan, akhiran yang mengubah kata masa menjadi kata kerja. Oke. Contohnya, perhatikan depan. Ambilkan. Kata dasarnya? Ambil. Oke. Dengarkan. Kata dasarnya? Dengar. Pindahkan. Pindah. Tuangkan. Tuang. Tuangkan. Tuang nih. Oke. Itu tadi menggunakan imbuhan kan nih. Berarti seperti perintah ya. Ambilkan. Nah, sekarang kita masuk di contoh kalimatnya. Tolong ambilkan saya secangkir air minum. Dia memerintah seseorang untuk mengambil air minum. Kemudian yang berikut, mari kita dengar penjelasan guru. Mari kita dengarkan Penjelasan guru. Oke, yang berikut, pindahkan tas saya ke dalam kamar. Dia memerintahkan pada seseorang untuk pindahkan tasnya ke dalam kamar. Oke, yang berikut, tolong tuangkan saya secangkir kopi. Dia meminta untuk seseorang dengan dia tuangkan kopi ke dalam gelasnya. Oke. Untuk di dalam paham? Paham. Paham? Paham. Paham? Paham. Oke. Sebelum kita lanjut, kita berdiri lagi dulu. Gantian satu orang pimpin yang di depan kelas. Ya. Gracias teman-teman. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silakan dulu. Berarti konsentrasi. Oke. Kita lanjut ya. Baik. Saya minta kita bentuk dalam kelompok. Kita dibagi menjadi 2 kelompok. Oke. Saya minta ini dari kelompok 1 ya. Oke, di kelompok 2. Silakan dulu ke kelompok. Oke. Sekarang kita belum dalam kelompok ya. Kita mengerjakan atau berdiskusi. Ada soal dalam LKPD ini, kamu diskusikan di dalam kelompok ya. Bahas bersama dan hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Oke. Baik, di situ ada 2 pertanyaan nih. Baik. Yang pertama di situ, tolong satu orang baca itu. Yang pertama berkaitan dengan, sambil saya menjelaskan ya. Cermatilah ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan urutan kegiatan Nina menggunakan imbuhan me. Di sini dia ada buat sesuatu. Perhatikan ini.
tapi dengan menggunakan imbuhan me. Lihat di belakang di sini. Pertama, Nina menyiapkan alat lukisnya. Ada di situ ada kata yang di dalam kurung. Di situ dia perlu menambahkan kata yang berimbuhan sehingga menjadi kalimat yang benar. Tugasnya kalian untuk nomor 1, kamu memperbaiki kata ini. Karena di sini dia menulis Nina tuang beberapa buah kaca dalam palet, belum menambahkan kata yang berimbuhan. Jika nanti kalian sudah menambahkan kata berimbuhan, itu baru menjadi kalimat yang tepat. Oke. Kemudian ada juga di sini Nina dalam huruf tambah. Tambah, belum ada kata yang berimbuhan. Oke. Sekarang yang kedua, di sini atau nomor 2, cermatilah ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan petunjuk membuat nasi goreng dengan menambah imbuhan akhiran lah dan kan. Mengerti? Macam ini. Siap bahan-bahan yang diperlukan. Belum menambahkan kata imbuhan. Berarti kamu memperbaiki kata ini menjadi benar. Oke, silakan. Baik, waktu mengerjakan pekerjaan kelompok adalah 20 menit mulai dari sekarang. Ya, silakan. Tolong perhatikan baik-baik suruhannya. Kemudian lihat gambar di bawah. Di situ ada langkah-langkahnya.
Oke. Mungkin ada yang bingung dengan pertanyaannya. Paham dong? Jelas? Jelas. Oke. Oke. Lagi 15 menit. Baca baik-baik, diskusikan. Mungkin ada yang bingung. Jangan lupa menulis nama kelompok dengan nama-nama anggota kelompok, karena nanti setelah dipresentasikan, LKPD-nya akan dikumpulkan. Baca baik-baik. Waktunya masih banyak. Kalau selesai nomor 1 atau pada nomor 1, coba lihat nomor 2. Oke, lagi 13 menit. Masih lama Lagi 13 menit. Baca baik-baik penggunaan imbuhannya.
Ada yang sudah selesai? Belum ya? Oke. Saya yakin jika kalian paham, berarti bisa mengerjakan itu. Menit lagi. Ada yang bingung? Tidak? Oke. Jika pertanyaan pertamanya selesai, lanjut ke pertanyaan berikut, nomor 2. Jika sudah selesai juga sampai nomor 2, periksa kembali apakah sudah tepat. Karena tadi kan tujuannya harus tepat, membuat kalimat itu menjadi tepat dengan menggunakan hubungan. Yang pertama tadi no, pertanyaan kedua tadi menggunakan lah dan ka. Sudah? Oke, tolong lanjut. Oke, lagi 8 menit. Lagi 8 menit. Diskusi sama teman kelompok. Sudah? Ini.
Baik, kalau kelompok yang sudah selesai, kelompok dua sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Sekarang saya minta yang pertama kelompok 1W mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Oke, silakan maju. Saya minta kepada kelompok 2 pada saat teman-teman kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi mereka, tolong kita dengar baik-baik. Dengar dengan baik supaya bisa paham apa yang mereka sampaikan. Itu juga merupakan satu bentuk saling menghargai. Ketika teman-teman menyampaikan suatu hasil kerja mereka, kalian harus menghargainya dengan cara mendengarkannya, saling mendengar. Oke, silakan untuk kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Cermatilah ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan urutan kegiatan Nina menggunakan imbuhanmu. Pertama-tama, Nina menyiapkan alat-alat lukisnya. Kertas lukis, kuas cat cair, segelas air, dan palet. Lalu Nina menuang beberapa warna cat ke dalam palet. Nina menambah sedikit air di setiap warna cat, lalu mengaduk cat hingga sedikit cair dan siap digunakan. Nina juga membuat satu warna baru. Ia mencampur warna biru dan merah untuk menghasilkan warna ungu. Setelah persiapan warna selesai, Nina siap melukis pada permukaan kertas lukis. Nomor 2. Cermatilah ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan petunjuk membuat nasi goreng dengan penambahan imbuhan air rendah dan ikan. Siap bahan-bahan yang diperlukan. Siaplah bahan-bahan yang diperlukan. 2. Tuang minyak ke dalam penggorengan. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan. 3. Masuk bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. Masukkan bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. 4. Tuang sampai bawang layu dan masukkan telur. Tunggu sampai bawang layu, lalu masukkan telur. 5. Tambah nasi kecap dan sedikit garam lalu aduk-aduk. Tambahkan nasi kecap dan sedikit garam lalu aduk-aduk. 6. Tata nasi goreng di atas piring dengan tambah kerupuk, potong tomat atau taburan bawang goreng. Tatalah nasi goreng di atas piring dengan tambah kerupuk, potong tomat atau taburkan bawang goreng. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Oke, saya minta dulu dari yang terakhir dulu. Kita yang nomor terakhir. Yang nomor 2. Balik. Kasih tunjuk ke teman-teman. Baik, teman-teman. Lihat, ini mereka punya hasil kerja nomor 2. Baik, di sini tadi ada siap, mereka menggunakan siaplah. Sudah menambahkan imbuhan sesuai dengan suhan pada nomor 2. Kita bahas yang terakhir. Oke, yang berikut tadi ada di sini tuang minyak ke dalam penggorengan. Nah, mereka sudah tambahkan imbuhan kan. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan. Itu contohnya tadi. Nah, itu mereka punya hasil kerja. Mungkin berbeda dengan teman-teman dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan buat mereka. Sudah jelas mereka punya? Sudah. Jelas? Jelas. Oke, buka lagi itu yang nomor 1 tadi.
Nah, kasih tulis teman-teman. Nah, ini mereka punya lihat. Nomor 1 tadi ini Nina, dan di sini dalam bacaannya tulisnya Tuan. Nah, setelah hasil diskusi mereka menambahkan kata me di depannya atau awalan me. Nah, sehingga jadinya Nina menuang beberapa warna cat ke dalam palet. Kemudian di sini juga dibaca tulis Nina tambah, sama tulis tuh. Dia hanya menulis tambah. Sekarang setelah dilengkapi oleh kelompok 1, makanya hasilnya jadi menambah. Oke. Saya kira itu saja sekitar untuk menyampaikan untuk meluluskan presentasi dari teman-teman kelompok 1. Sekali lagi saya minta kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan terus. Oke, berikutnya saya minta dari kelompok 2. Ya. Sama juga yang kita bahas tadi berkaitan dengan saling menghargai. Jika teman-teman menyampaikan hasil kerja mereka, tolong saling mendengar. Ditegaskan. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cermatilah ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan urutan kegiatan Nina menggunakan imbuhan me. Pertama-tama, Nina menyiapkan alat-alat lukisnya. Kertas lukis, kuas cat cair, segelas air dan palet. Lalu Nina menuang beberapa warna cat ke dalam palet. Nina menambah sedikit air di setiap warna cat, lalu mengaduk cat hingga sedikit air cair dan siap digunakan. Nina juga membuat satu warna baru. Ia mencampur warna biru dan merah untuk menghasilkan warna ungu. Setelah persiapan warna selesai, Nina siap melukis pada permukaan kertas itu. Ilustrasi di bawah ini yang menggunakan petunjuk membuat nasi goreng dengan menambahkan imbuhan airan, lah dan ikan. Oke. Setiap bahan-bahan yang diperlukan. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Tuang minyak ke dalam penggorengan. Tuanglah minyak ke dalam penggorengan. Masuk bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. Masukkan bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. Tunggu sampai bawang layu lalu masukkan telur. Tunggulah sampai bawang layu dan lalu masukkan telur. Tambah nasi, kecap dan sedikit garam lalu aduk-aduk. Tambahkan nasi, kecap dan sedikit garam lalu aduk-aduk. Tata nasi goreng di atas piring dengan tambahan kerupuk, potongan tomat atau taburan bawang goreng. Tatalah nasi goreng di atas piring dengan tambahan kerupuk, potongan tomat atau taburan bawang goreng. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, kita dengar itu hampir sama ya. Oke, silakan dulu. Oke, saya ingin meluruskan sedikit ya. Jawaban dari kalian semua sudah baik dan benar. Oke, saya hanya ingin meluruskan kembali. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, mereka punya tadi. Mereka sudah kerjakan LKPD. Nah, seperti yang kelompok 2 punya juga. Di sini tadi, yang dari katanya yang tidak lengkap menjadi lengkap. Yang pertama dari tuang jadi menuang, kemudian dari aduk jadi mengaduk, kemudian dari campur mencampur, dan dari buat jadi membuat. Nah, nomor 2, tadi nomor 2 urutan atau cara nasi goreng ya. Nah, di sini dia hanya tulis siap, tidak lengkap toh. Nah, sekarang kita menggunakan imbuhan, maka jadinya siaplah bahan-bahan
yang diperlukan. Itu maksudnya tadi penggunaan kata yang atau kalimat yang beribuhan. Nah, sekarang di sini tadinya perintah, siaplah tuh, menyuruh untuk kita siapkan dulu bahan-bahannya. Mengerti? Kemudian tuangkan minyak. Di sini hanya tuang, setelah ditambahkan kan dituangkan. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan dan seterusnya. Baik. Sampai di sini. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Oke. Kalau begitu, sebelum saya menyimpulkan materi, saya ingin bertanya dulu. Ya. Saya ingin bertanya dulu ya. Pada hari ini tadi, kita belajar tentang apa dulu? Tentang ibuan. Tentang Ibuan. tentang pengenalan ibuan, awalan, Akhirat kata. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Hari ini tadi kita belajar tentang mengenal ibuan, awalan, akhirat dan bukan. Supaya nanti kalau pulang ke rumah tadi belajar tentang apa di sekolah. Kalau bapak tanya, kami tadi belajar tentang penggunaan atau pengenalan ibuan, awalan, akhirat dan bukan. Itu maksudnya. Berarti sudah paham tadi materi yang kita pelajari hari ini. Baik, kesimpulannya anak-anak, dalam keseharian kita atau dalam mengerjakan sesuatu tiap hari, kita sudah menggunakan atau menggunakan kata kalimat yang beribuhan, baik ibuhan awalan, akhiran, dan kan. Sebenarnya setiap hari kita sudah gunakan. Hanya kita belum tahu sebenarnya ini penggunaannya di mana. Mengerti? Mengerti. Mengerti? Mengerti. Mengerti? Mengerti. Oke. Sebagai tes terakhir, apakah kalian benar-benar paham dengan apa yang kalian sudah kerjakan tadi atau apa sudah yang kalian dengar? Saya ingin menguji lagi. Ada 5 nomor soal yang akan saya berikan kepada kalian yang dikerjakan dalam individu, bukan dalam kelompok. Kami kerja individu, supaya saya bisa mengukur apakah hari ini kalian paham betul tentang pengenalan ibuhanmu, awalanmu, akhiranlah dan kan. Siap? Siap. Oke, oleh sebab itu saya minta untuk kumpul dulu LKPD-nya dan kembali ke posisi awal lagi dulu. Soalnya tidak banyak, ini hanya mengukur apa sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kalian terima hari ini. Baik, saya kasih waktu kerjakan soal tersebut selama 5 menit. 5 menit. Berarti satu nomor hanya membutuhkan waktu 1 menit. Sekali lagi, soal tersebut hanya mengukur sejauh mana pemahaman kalian soal materi yang kita pelajari hari ini. Baca baik-baik. Waktunya 5 menit. Satu nomor kamu punya waktu mengerjakan hanya 1 menit. Berarti 5 nomor 5 menit. Paham soalnya? Paham. Jelas? Jelas. Oke.
Susah? Gampang toh? Kalau kamu mengikuti benar-benar tadi, mulai dari pengertiannya, contohnya, materinya, berarti kalian bisa mengerjakan soal tersebut dengan baik. Oke. Jangan lupa tulis nama nama lengkap. Kemudian tulis nomor absen. Jika tidak tahu nomor absen bisa dilogokkan. Intinya namanya harus jelas. Ada yang selesai? Ada. Oke, baca lagi dengan baik. Oke, lagi 3 menit. Atau sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Kalau ada yang selesai, segera kumpulkan. Saya mau menilai hasil kerja kalian. Umur dalam kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, anak-anak, setelah saya memeriksa hasil pekerjaan kalian, baik, nilainya semuanya bagus. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Berarti pelajaran hari ini kamu dapat menyerap dengan baik. Kalian memahami dengan baik. Sehingga hasil pekerjaan kalian semua bisa dikerjakan dengan baik dan menghasilkan yang memuaskan. Semuanya dapat nilai bagus. Oke. Saya minta kita sekali lagi untuk tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih telah semangat. Terima kasih juga sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyimak dengan baik dan mengerjakan tugas juga dengan baik, sehingga hasilnya sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Oke, baik. Saya rasa itu saja untuk materi pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum pulang saya minta satu orang dulu untuk pimpin doa. Tapi saya ingin bertanya dulu. Mungkin dari pembelajaran tadi ada hal yang perlu dipahami? Tidak? Sudah paham ya? Dilihat tadi dengan nilai-nilainya sudah bagus. Oke, kemudian untuk tugas di rumah,
saya minta kalian untuk membuat kalimat yang menggunakan awalan akhiran kan, akhir dan kan. Saya minta kalian itu buat di rumah ya. Ikuti contoh yang saya sudah kasihkan tadi. Harus bisa ya. Itu nanti buat di rumah. Misalkan kalau menggunakan ibu hamno itu contohnya bagaimana? Harus paham dulu. Berkaitan dengan pengertiannya tadi. Yang pertama tadi berkaitan dengan apa pertama tadi? Pengertian ibu hamno. Akhiran kan. Oke. Oleh sebab itu, pekerjaan rumah wajib kamu buat di rumah sebentar. Membuat kalimat harus satu-satu per makna ibuhan tadi. Yang pertama tadi ibuhan awalan no. Di situ ada maknanya 3. Berarti kamu wajib membuat kalimat 3 ya. Siap? Ya. Kemudian ibuhan la dan kan. Nah, besok saya akan periksa. Oke. Kemudian saya minta satu orang nanti untuk membawa kita dalam doa. Tadi siapa yang berdua tadi? Jessica tuh. Siapa laki-laki yang bisa atau siap untuk pimpin doa depan kelas? Laki-laki dulu menyampaikan doa depan kelas. Siapa yang bisa? Julio. Yang lain laki-laki tidak berani. Yang tadi Julio yang maju, yang lain belum dapat bagian. Mungkin siap. Julio kan? Hanya Julio. Oke. Saya minta kalau Daniel bisa. Bisa? 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 Kalau begitu, sebelum kita pulang, karena ini jam yang terakhir sudah kita ya. Oke. Saya minta Julio silakan dulu ya. Lain kali, dengar baik-baik, lain kali jika diminta harus berani, harus ada keberanian ya. Jangan Julio terus. Kemarin Julio, kemudian sering perempuan. Saya minta nanti harus bergantian. Mungkin besok Daniel ya. Bisa Daniel? Oke, ya silakan Julio dulu maju. Terima kasih karena Kau telah melindungi kami pada tanggal dan pada siang hari kami siap pulang ke rumah masing-masing. Lindungilah kami sampai ke rumahnya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanmu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah biar sembunyi saudara surga. Berilah kami cinta hari ini dan kesalahan kami, seperti yang pernah kesalahan kami, dan jangan sekarang kesalahan ketika kesalahan yang jahat. Terima kasih, Pak. Tepuk terima